Selamat malam bapak-bapak, tokoh adat, tokoh lintas agama. Apa kabar semuanya? Sehat? Saya senang bisa ketemu dan silaturahim dengan bapak-bapak malam ini. Saya tempatnya lebih tinggi. Saya mohon maaf, ini panitia yang buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam. Balam di atas batu pualam. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum makan malam. Apa kabar semuanya? Sehat? Yang penting hidup ini adalah sehat. Harta banyak, mobil mahal, rumah bagus, istri cantik, tapi sakit. Mau? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nikmatani, ada dua nikmat. Maghbunun fihima katsirum minan nas. Banyak manusia ini tertipu dalam dua nikmat. Yang pertama as-sihhah, nikmat sehat. Makanya selagi sehat sayang sama istri. Betul? Ini pas lagi sehat kasar, nggak ada waktu untuk istri, tapi untuk mancing selalu ada. Betul, Bu? Makanya waktu sehat bagi banyak uang, bagi ke istri. Betul, Bu? Sampai masanya nanti bapak akan tua, bapak akan sakit, terbujur layu di ruang ICU. Di saat itu apakah datang teman bapak yang dulu tempat nongkrong kawan ngobrol sampai tengah malam? Mereka jawab. Yang datang nyuapkan makanan adalah mereka. Coba kalau waktu sehat dulu kamu baik, kamu akan disuap. Sayang, coba kalau kamu dulu sombong, angkuh, kasar. Tenang bang, ini kelihatannya nggak sampai hari Jumat udah selesai. Kalau kamu baik, mereka akan bisikkan di telinga, la ilaha illallah. Tapi kalau kamu sombong, kasar, apa bisiknya? Surat tanah mana? Betul, Bu? Betul. Nikmat sehat. Alhamdulillah malam ini nikmat sehat kita pakai silaturahim, tidak hanya dengan saudara kita satu akidah, tapi juga saudara kita lintas agama. Yang satu akidah diikat dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang beda agama kita diikat dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siap jaga Lombok Utara? Siap jaga Indonesia? Siap jaga NTB? Merdeka! Sepakat? Sepakat dengan saya kan? Sama-sama jaga Indonesia kan? Kamera sudah menyala abangku. Naikkan flash ke atas. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bil hadi. Ya Allah, salatullah
salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cukup untuk TikTok, sudah cukup 1 menit, jangan banyak-banyak lagi pula. Kalau lama-lama ketiak basah. Ini lagi musim panas, kita sur lagi mati lampu, salah tolong kawan di sebelah pingsan. Nikmatani, ada 2 nikmat, maghbunun fihi makatsiran minan nas, banyak manusia tertipu dalam 2 nikmat. Yang pertama adalah nikmat sehat. Alhamdulillah nikmat sehat kita malam ini diisi amal soleh. Yang kedua adalah nikmatul faragh, nikmat waktu luang, waktu kosong. Malam ini nikmat kosong kita diisi dengan doa dan zikir. Nanti ada masanya kita berdoa dan kita akan berzikir. Zikir di mulut, zikir di lidah, zikir di hati, zikir di pikiran. Mudah-mudahan doa kita mengetuk pintu-pintu langit insyaallah. Amin ya rabbal. 100 anak Indonesia lulus berangkat ke Al-Azhar Kairo, Mesir. Tahun 1998 yang ikut tes lebih 1000 orang dari Sabang sampai Papua, yang lulus hanya 100. Salah satu dari yang 100 itu adalah Abdul Somad. Ustadz Somad ini orangnya sombong. Bukan sombong, mau ngasih tahu ini bukan kaleng-kaleng ya. Saya sampai di Mesir, ternyata ada senior kakak kelas saya yang lebih dulu dari saya, yang juga lulus tahun sebelumnya, mendapatkan 100 beasiswa Indonesia tahun 97, namanya Muhammad Zaki Abdillah. Kenal orangnya? Jadi link-link ini saya kenal dengan Muhammad Zaki Abdillah, beliau kenal dengan Bang Dani, akhirnya kami pun ketemu. Jelas? Ini perlu saya ceritakan supaya jangan ada dusta di antara kita. Nanti orang yang nggak tahu, itu ngapain Ustadz Somad, itu ngapain dia latah datang ke sana. Inilah perlu ku ceritakan malam ini. Sekarang udah jelas? Tahun 97 kami namanya PPMI, Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia. Semua anak Indonesia, ketua Persatuan Pelajar Cabang Tanta namanya Muhammad Zaki Abdillah. Kalau sudah mau bulan suci Ramadan, banyak bantuan-bantuan karena Indonesia kena krisis moneter. Pemerintah Republik Indonesia sudah menyiapkan pesawat Hercules yang nggak ada kursinya, selonjoran. Pemerintah sudah mengirim pesawat Hercules. Apa kata pemerintah Mesir dan orang-orang kaya Mesir? Selama kami masih bisa makan, maka tidak boleh ada satupun anak Indonesia yang pulang meninggalkan Al-Azhar. Maka dibagilah beras, dibagi minyak. Ini yang dapat beras, yang dapat minyak ini kelahi, berantem, rebut-rebutan. Yang mendamaikan kami, yang mengatasi masalah konflik antara yang Sumatera dengan yang Sulawesi, dengan yang Makassar, dengan yang Kalimantan, dengan yang Papua, yang mendamaikan itu orang dari Lombok namanya Muhammad Zaki Abdillah. Kenal dengan orangnya? Saya cerita tentang kakak kelas saya. Bolehkah saya cerita tentang kakak kelas saya? Namanya cerita pengalaman. Akhirnya dia selesai Al-Azhar
nggak pernah tinggal kelas. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, selesai tanpa ada hambatan. Nilainya jayyid, bahasa Arabnya jayyid, bahasa kampung saya good. Dia pulang melanjutkan pendidikan di UKM, University Kebangsaan Malaysia. Waktu itu saya belum punya handphone, saya cuman pakai email yahoo.com. Saya tanya, lagi di mana Ustadz Zaki? Saya sekarang S2 di UKM Malaysia. Wah, saya ingin juga UKM. Saya bilang boleh saya ikut ke sana. Oke. Akhirnya saya tamat 2002 dari Mesir. Saya terbang dari Kairo menuju Kuala Lumpur. Pesawatnya transit di Bangkok. Turun di Bangkok. Sampai di Bangkok pas mau sarapan pagi, daging kura-kura. Saya nggak sanggup. Akhirnya saya cuman minum teh manis aja. Habis itu kami pun langsung naik pesawat lagi dari Bangkok ke KLIA, Kuala Lumpur International Airport. Yang menunggu saya di situ adalah Muhammad Zaki Abdillah. Dialah yang menunggu saya. Dibawanya saya naik kereta api listrik. Waktu itu saya pertama kali naik kereta api listrik. Sebelumnya saya membayangkan kereta api listrik itu korslet. Turun kami di Nilai. Dari Nilai naik kereta api lagi ke Selangor, tepatnya di Kajang. Saya numpang di rumah dia. Saya belum punya motor. Dibawanya saya naik motor keliling. Diajaknya saya beli handphone. Diajaknya saya ke pasar malam. Akhirnya dialah yang mendaftarkan saya S2 ke University Kebangsaan Malaysia. Dia sering di sana itu, kalau kami belanja itu bukan ke pasar, tapi pasar malam habis isya. Habis isya kami jalan-jalan pasar malam. Habis itu isya pasar malam. Tapi kadang saya nggak ikut karena saya ngajar ngaji. Saya heran. Setiap dia ke pasar malam dia lama belanja. Akhirnya kami ikuti. Dan setiap pulang dia bawa martabak. Dia orangnya baik sekali dengan saya. Tiap pulang bawa martabak. Kami ikuti. Rupanya yang jual martabak itu cantik. Tapi selama kami kenalan, selama kami berteman, dia tidak pernah punya pacar sekalipun. Dia orangnya setia. Kalau Tuhan menangkap banteng, menangkap banteng di atas batu, memang dia orangnya ganteng, tapi istrinya satu. Orangnya setia, baik, luar biasa. Akhirnya dia S1 LC, S2 MA, S3 doktor. Saya dapat berita, Mat, kau tahu si Zaki? Sekarang nggak berani lagi bilang si Zaki. Habib Dr. Zaki. Kenal dengan dia? Oh ingat, di mana? Dia sekarang sudah doktor. Wow, amazing. Itulah kenapa saya kuliah S1, S2, S3, S teler, S cendol, S doger, S pandu. Kenapa? Karena saya juga pingin jadi seperti Ustadz Zaki. Saya ingin doktor. Makanya nama saya udah ditulis panjang-panjang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau bagi saya adalah senior yang baik. Dan ketika tunggu dulu. Dan ketika saya dapat kabar, saya selalu bahagia. Mat, ya, Zaki sekarang jadi ketua KPU. Aduh, aku senang melihat kebahagiaan saudara. Kita ikut senang atau enggak senang? Dia sekarang doktor. Alhamdulillah. Dia sekarang ketua KPU 2 periode. Alhamdulillah. Kemarin kulihat gambarnya sudah di mana-mana. Kabarnya dia calon wakil bupati. Lalu saya bilang, saya akan datang dari Pulau Sumatera untuk memberikan support dan dukungan. Di mana-mana dari Sabang sampai Papua,
dari Brunei Darussalam sampai ke Malaka, dari Sabah sampai Sarawak. Saya hanya datang ke satu daerah itu 1 tahun, cuman hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin pulang. Dan saya hanya datang sekali setiap satu provinsi. Tapi di Nusa Tenggara Barat tahun ini saya datang 2 kali. Saya ingin menunjukkan, inilah sahabat kamu yang bernama UAS, ujian akhir semester. Saya mau mengajarkan ke adik-adik saya, adik-adik anak muda, bahwa ada yang tidak bisa dibayar dengan uang, ada yang tidak bisa dibayar dengan emas. Apa dia? Persahabatan sejati. Tahun berapa Ustadz kenal? Tahun 98. Sekarang sudah tahun berapa? 2024. Pernahkah Ustadz merasa dia menyinggung perasaan Ustadz? Kalau saya tersinggung, ngapain saya datang ke sini? Pernahkah kata-katanya kasar menyakiti Ustadz? Enggak pernah. Enggak pernah. Masa iya 26 tahun berteman nggak pernah sama sekali? Setelah saya pikir-pikir, ada sekali. Saya kan, boleh saya ceritakan? Saya kan baru sampai di Malaysia. Jadi nggak tahu di mana motong rambut pangkas. Waktu itu rambut saya panjang. Saya tanya, Jack, di mana potong rambut? Nanti kau cari ada bengkel. Nah di atas bengkel tuh kau duduk lah, jalan. Naiklah saya di atas bengkel, saya duduk kan. Setelah saya duduk, tiba-tiba datang tukang pangkasnya, perempuan. Dia langsung pasang ke leher saya kain, saya duduk. Dia pakai baju you can see. Masih saudara kita Tionghoa, orang Cina. Saya mau bangun, udah merasa salah, nggak udah, akhirnya saya diam aja. Pulang dari situ saya bilang, sampai hati ente ingat. Seumur saya, udah umur 27 tahun ini, umur ini kan bukan masalah angka, umur ini kan masalah rasa. Saya udah umur 47 tahun ini, baru itulah tukang pangkas perempuan. Dan yang motong rambut saya pakai you can see. Ini belum pernah saya ceritakan ke istri saya. Baru itulah gara-gara Ustaz Zaki. Suatu hari saya nggak hadir kuliah karena saya mau mengantar teman keluar kota. Jadi kami pun nunggulah di terminal bis Kuala Lumpur, namanya Terminal Puduraya. Pas lagi nunggu bis, tiba-tiba handphone saya berdering. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kamu nggak masuk kelas? Loh, kok dia tahu saya nggak masuk kelas? Kamu siapa? Saya bilang, saya dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Loh, kok dia tahu? Rupanya Ustaz Zaki dari balik dinding nelpon saya. Bisa dirubahnya suaranya. Jadi kalaupun mau saya cari-cari sakit hati saya, itulah 2 perkara itu. Yang lain itu bersahabat dengan beliau adalah persahabatan yang indah. Saya mau kami tidak hanya bersahabat di Mesir, tidak hanya bersahabat di Malaysia. Saya ingin bersahabat dengan Ustadz Zaki dan Bang Dani sampai ke surga. Amin. Inilah hebatnya jamaah ini. Yang saya bilang masuk surga kan cuma kami bertiga. Tapi mereka begitu tulusnya, amin. Dan kalau saya lihat ini sahabat jamaah ini semua, ini orang yang nggak ada utang. Dari mana Ustaz tahu ini nggak ada utang? Dari ketawanya yang lepas itu. Orang kalau ada utang, ketawanya nggak bisa lepas, nyangkut ya. Mudah-mudahan yang ada utang segera dilunaskan. Nah, ini perlu saya ceritakan supaya jangan ada fitnah-fitnah, isu-isu terkait kedatangan saya ini. Bapak Ibu paham? Saudara-saudara saya paham? Saya senang sekali ada bapak-bapak tokoh adat, tokoh lintas agama, dan mereka semuanya mendengar supaya nanti bisa bercerita kepada umat, kepada jamaah semuanya bahwa Ustaz Abdul Somad itu datang atas nama
persahabatan. Nanti ketika kita sudah mati, kita akan dibangkitkan di padang mahsyar, tidak ada atap, tidak ada tenda. Jadi yang sekarang ada tenda ini belum padang mahsyar. Yang sebenar-benar padang mahsyar, inilah dia nggak ada tenda. Tapi nanti ada orang yang diberi tenda. Siapa dia? Rajulani, dua orang, tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaih, bertemu karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Berteman karena harta, hartanya binasa, pertemanan pun selesai. Berteman karena rupa, ketika masih ganteng berteman, setelah top, tua, ompong, peot. Pertemanan pun berakhir. Insya Allah pertemanan kami bukan karena harta, persahabatan kami bukan karena rupa, persahabatan kami bukan karena kuasa, persahabatan kami karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maukah Bapak Ibu bersahabat dengan saya karena Allah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan bersahabat kita di dunia, bertetangga di surga. Bapak mau masuk surga dengan ibu? Mau. Ibu mau masuk surga dengan bapak? Mau. Alhamdulillah. Di tempat lain banyak bapak yang nggak mau. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tangan ini bisa dihentikan. Mulut ini bisa dihentikan. Mata ini bisa dihentikan. Kaki ini bisa dihentikan. Tapi ada yang tidak bisa dihentikan. Apa dia? Pikiran. Pikiran nggak bisa dihentikan. Ngelihat orang pakai baju kebesaran, loh kok dia pakai kelambu ya? Ngelihat orang pakai baju kekecilan, loh baju anaknya kok dipakai ya? Pikiran kita akan terus ngomong. Hidup ini tidak berat. Yang berat itu adalah memikirkan komentar orang. Betul? Orang zaman dulu tinggal di rumah, pintu pagar dikunci, pintu rumah dikunci, pintu kamar dikunci, tenang. Zaman sekarang pintu rumah dikunci, pintu kamar dikunci, pintu kamar dikunci, duduk di rumah tetap tidak tenang. Kenapa? Di Facebook dikomen orang, di Instagram dikomen orang, di YouTube dikomen orang, apalagi grup-grup WhatsApp yang memang lebih panas dari situasi cuaca kondisi hari ini. Ustadz tahu dari mana? Oh, saya mengalami. Saya kan dicaci maki orang di medsos. Ustaz punya Instagram. Itu yang followernya 9 juta itu. Ustaz Somad sombong. Maksudnya yang belum follow ya follow. Tapi itu yang ngelola semuanya admin. Saya nggak tahu menau. Jadi di MDM kami selama ini Ustaz nggak baca. Nggak tahu saya. Makanya jangan sakit hati kalau komen nggak saya balas. Jadi Ustaz nggak baca komen sama sekali. Ada komen yang saya baca tapi saya lupa, yang ngejek-ngejek itu udah saya lupakan. Ada beberapa komen yang saya masih ingat. Jadikan aku yang kedua ya. Nah, jadi bagaimana cara menghentikan pikiran? Cara menghentikan pikiran adalah zikir. Zikir itu apa Pak Ustadz? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kok tiba-tiba ada suara gendang ya? Ada hadroh. Apa nama grupnya Dek? Apa? As-Siddiqin. Anda mau acara walimah, mau acara akikah, mau acara nikah lagi, undanglah grup Hadroh As-Siddiqin. Hubungi nomor kontak berikut ini.
Mudah-mudahan grupnya masalah royalti nanti kita bahas. Ustadz, apakah zikir itu mesti pakai gendang? Enggak. Tapi zikirnya panjang. Subhanallah bisa juga. Subhanallah. Kalimatani, 2 kalimat. Langsung terang. Kalimatani, 2 kalimat. Khafifatani alal lisan, ringan di lidah. Thaqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan hari kiamat. Habibatani ilar rahman, disukai Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tapi yang paling afdal dari semua zikir, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu zikir yang paling afdal. Jangan gara-gara mau 100.000 lalu zikirnya sampai nggak kedengaran lagi. Macam dapat gorengan panas. Solawat Pak Ustadz, solawat. Solawat juga zikir. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustaz. Ya, apakah salawat itu mesti pakai lagu, pakai irama? Enggak. Yang nggak bisa pakai irama, ya nggak usah pakai. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya orangnya zikir itu kalau dalam hati lebih khusyuk Pak Ustadz, nggak pakai suara, ya nggak apa-apa. Ini saya mau menjelaskan zikir. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu akbar zikir, la ilaha illallah zikir, la haula wala quwata illa billah zikir, subhanallah bihamdi subhanallahil azim zikir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad zikir. Membaca Quran pun zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal aziz litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Memang orang Lombok, orang Nusa Tenggara Barat, orang Lombok Utara itu semuanya qori-qori penghafal Quran. Di tempat lain kalau baca Yasin itu nggak jelas lagi kedengaran, tiba-tiba ujung Yakun, Turjaun. Tapi di sini qori kita tadi, masya Allah. Doakan supaya anak saya Mizian Hazik Abdillah Sami Ahmad Misbahi Ibdallah jadi qori dan penghafal Quran. Begitu juga dengan semua anak-anak kita, insya Allah. Amin ya Rabbal. Maka untuk menghilangkan stres, depresi, anxiety, bunuh diri, solusinya adalah zikir. Gak ada solusi lain. Ibu berzikir, sedang hamil zikir, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Di kantor juga. Di kantor kan gak selamanya ngetik, gak selamanya buat laporan. Kalau udah selesai, ya zikir. Saya ngelihat banyak ibu-ibu sekarang pakai zikir digital yang badut cincin itu kan. Tapi pegangnya kok cepat sekali. 100 200 300 udah 1000 dipoto, langsung update status, alhamdulillah udah 1000 hari ini. Jangan ngajak zikir boleh, tapi ngelapor sama Facebook jangan, nanti takutnya kena riak dan sum'ah. Cukup antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sampai ke rumah sakit, Pak dokter ngapain ke rumah sakit?
mertua saya sakit Pak Ustadz. Sakit apa? Awalnya kakinya luka, terus dibawa ke dokter. Pak dokternya ngomong, nanti kaki ini luka karena gulanya tinggi, ini akan diamputasi, akan dipotong. Sekarang Pak Ustadz koma. Gara-gara fikir. Saya masih ke dokter, saya masih ke rumah sakit, istri saya, anak saya masih saya bawa ke dokter. Tapi ucapannya cukup sebagai nasihat, jangan jadi rukun iman yang ketujuh. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bi dokter spesialis. Saya masih ceramah di IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Saya masih berteman dengan para dokter dan ibu dokter. Tapi jangan sampai rusak pikiran gara-gara komen orang. Sekarang kalau kita dengarkan komentar orang, pikiran kita kacau, betul? Ustadz Somad kok kurus sekali, nggak makan ya? Begitu kita gemuk, apa kata orang komen? Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Kan sakit kepala kita. Kalau kita putih, apa kata orang? Kamu kok mukanya putih, lehernya kok hitam. Kalau kita hitam, apa kata orang? Waduh, jadi kita yakin saja dengan diri kita sendiri. Saya nggak pernah pusing dengan wajah hitam. Kalau saya dibilang orang, Ustadz Somad kok hitam? Hitam-hitam si tampuk manggis, walaupun hitam ku pandang manis. Tapi nggak ada orang bilang manis, ya saya sendiri. Terserah saya. Kamu yang sering-sering lihat saya, nanti kamu kena diabetes. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di musim-musim pilkada ini, banyak fitnah, banyak macam-macam. Kita fokus saja pada pilihan yang sudah kita tetapkan, fokus pada program-programnya yang bagus, program pendidikan, program beasiswa untuk mahasiswa tidak mampu, program membuka lapangan kerja, orangnya kita kenal dengan baik, nggak usah kita lihat macam-macam, fokus sampai tanggal 27, bismillah tawakkalna ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Masih ada 18 hari diisi dengan zikir. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ustaz, saya di kantor nggak bisa zikir Pak Ustaz. Ya buat laporan, ya ngetik, ya laporan. Kebetulan tugasnya di Disduk Capil, nunggu orang datang. Pak, gimana urusan KTP saya dan surat akte kelahiran anak saya? La ilaha illallah. Ya ada masanya kita kerja, ada masanya melayani masyarakat. Tapi kalau waktu kosong jangan diisi macam-macam. Nyanyi boleh, tapi kalau nyanyinya mengajak kita buat maksiat, dosa. Kucing garong, cinta satu malam, selimut tetangga, pulang-pulang berbadan dua. Cinta satu malam itu kan kumpul kebo, selimut tetangga itu kan selingkuh, pulang-pulang berbadan dua itu kan hamil di luar nikah. Apa ini? Kenapa kita tidak cerita tentang yang indah-indah, yang cantik-cantik, yang baik-baik semua? Pas lagi ketika sedang masa-masa bersolawat, anak dalam kandungan tenang, bapaknya tenang, suami pun tenang, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Ini pas lagi suaminya sedang masak, apa nyanyi istrinya? Datang suami dari ruang tamu. Ustaz tahu juga lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah dalam Islam itu seni itu haram? Enggak, yang haram itu air seni. Kalau seni apa haram? Azan itu ada seninya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada seninya. Coba kalau azan nggak pakai seni, Allahu Akbar. As-salatu khairum minan naum. Kenapa kau nggak sholat subuh?
lagu muazzinnya terlalu melo. Yang disalahkan muazzin. Besok rupanya azan yang paling menggelegar. As-salatu khairum minan naum. Semua datang ke masjid mau penasaran siapa yang azan. Rupanya Babin Kamtipmas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siap menjaga pilkada damai? Siap jaga jangan ada menyebar berita hoax? Jangan mau termakan isu karena kita masih makan nasi. Bisa serentak makan nasi. Jangan mau diadu domba karena kita bukan yang mau diadu cuma Masya Allah, enak ya kalau ceramah di depan orang yang cerdas. Tapi kalau kita ceramah depan orang yang nggak nangkap, jangan mau diadu. Adu apa ya? Kenapa orang Lombok Utara ini cerdas-cerdas? Jadi saya lama berpikir kenapa cerdas. Jalan 3 hari dengan Bang Dhani Habib Zaki ini saya dapat pelajaran kenapa orang Lombok Utara ini cerdas. Yang pertama, ikannya itu baru mati 1 kali. Jadi gizinya masih komplit. Di tempat saya itu ikan itu matinya 5 kali. Dari laut naik ke sampan sekali, dari sampan ke pasar 2 kali, dari pasar ke Kuali 3 kali, dipanaskan 3 hari 5 kali. Jadi sudah, makanya kalau dengar pengajian pun baru muqaddimah. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Al-Somad. Tapi di sini coba lihat anak-anaknya aja semangat. Kenapa? Orang kalau dengar ceramah itu letoy, kena penyakit 6L, lemah, letih, lesu, letoy, lunglai, loyo. 2 kemungkinan. Pertama digoda setan, yang kedua cacingan. Saudara yang dimuliakan Allah, kenapa orang ini cerdas-cerdas? Karena makanan bergizi, alamnya cantik dan indah. Laut. Saya dari Pekanbaru, kalau mau ke Bagan Siapi Api ngelihat laut 7 jam naik mobil. Baru kelihatan laut. Di sini saya tinggal di hotel, gitu buka jendela, laut. Indahnya. Pas saya mau tidur malam, Bismika Allahumma ahya wa amut, terbayang saya kalau tsunami datang. Mati. Bombong dari laut. Makanya pas saya tidur kemarin malam, Bismika Allahumma ahya wa amut. Saya penasaran, pas saya bangun jam 4 mau sholat tahajud, jam 3.30 bangun, saya lihat masih ada jam dinding. Alhamdulillah. Bangun kita buka mata masih ada handphone. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sampai masanya nanti pas kita bangun buka mata gelap, tiba-tiba ada suara marabbuka. Ibu, bapak menikah 30 tahun, ibu baru ke dapur sebentar aja. Apa kata bapak? Jangan tinggalkan aku, mama. Buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Tapi begitu malaikat maut datang, kematian tiba jam 12 malam, mati. Mohon maaf ya, mohon maaf. Jangan tersinggung ya Bu ya, boleh. Saya nanya boleh? Kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Ibu jangan terlalu jujur, Bu. Ada kalanya jujur itu menyakitkan. Apa salahnya waktu saya tanya tadi kalian jawab agak-agak pelan? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang menolong kita? Yang menolong kita waktu mau sakratul maut adalah zikir. Ada jamaah kita koma di rumah sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, koma, tapi belum titik, masih koma. Di ruang ICU itu suara koma itu tit 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 tit. Dokter manggil istrinya, come here.
ini suami kamu ini nggak ada lagi obat, bawa pulang ke rumah, kasih makan, kasih minum, sediakan tempat tidur. Nanti kalau dokter manggil ibu ngasih tahu bawa ke rumah, kasih makan, kasih minum, itu maksudnya malaikat maut udah sampai airport. Sebentar lagi sampai rumah. Ketika mau dibawa pulang ke rumah, apa yang terjadi? Tiba-tiba si bapak duduk di tempat tidur. Sadar. Dokter dipanggil, dokter heran. Loh, istrinya pun heran. Akhirnya mereka nanya, bapak kok tiba-tiba sadar? Kata si bapak, waktu saya sedang koma, tiba-tiba datang orang bertanya ke saya. Apa kata dia? Kapan tablik akbar? Yang datang itu siapa? Ustadz Somad. Keluarganya nelpon saya. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Bisa buat acara tablik akbar di tepi danau Maninjau di Sumatera Barat. Kami dari Jakarta mau acara pulang bersama, pulang bersama-sama. Kenapa begini? Ini undangan khusus, ceritanya panjang, nanti kami ceritakan. Pas ketemu saya penasaran, saya tanya, Pak, apa betul Bapak koma di Cipto Mangunkusumo? Betul. Bapak sudah divonis mati? Iya. Tiba-tiba Bapak bangun? Iya. Apa yang terjadi? Datang orang nanya saya, kapan tablik akbar? Yang datang itu siapa Pak? Ustadz Somad. Lama saya menunggu. Kok perasaan saya nggak pernah ke Cipto Mangunkusumo? Akhirnya saya ini orangnya rasional. Saya nanya, Bapak kalau pagi-pagi Bapak nonton TV apa? Saya tonton channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Bapak kalau mau tidur malam dengar apa sebelum tidur? Sebelum tidur malam saya biasa nonton ceramah Ustadz Somad. Oh, bulan. Oh, itu kan bulan. Faham saya. Oh, ternyata yang datang di alam bawah sadar dia adalah apa yang sering dia dengar dan apa yang sering dia pikirkan. Kenapa dia selalu memikirkan saya? Karena dia selalu menonton. Makanya kalau saya ketemu dengan bapak-bapak jamaah, Ustadz Somad, saya mimpi dengan Ustadz 3 kali Ustadz. Alhamdulillah yang selama ini datang ngaku mimpi ketemu saya itu 2 bapak-bapak dengan nenek-nenek. Belum pernah anak gadis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita renungkan, apa yang kita zikirkan, itulah yang akan datang waktu kita mau sakratul maut. Itulah kenapa kita disuruh berzikir. Zikir banyak sekali Pak Ustadz. Kata Habib zikirnya sholawat, kata Ustadz zikirnya tasbih, kata Kiai zikirnya la ilaha illallah. Terus kamu amalkan yang mana? Satu pun belum Pak Ustadz. Kata guru saya, kalau mau mengamalkan zikir, bersihkan cawannya dengan istighfar. Cawan mangkok nggak bisa dikasih air minum kalau tidak dibersihkan. Kolbu hati bersihkan dengan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syahraji atfatayyaji ratal alami, ya muhailal judi wal karami, ya muhailal judi wal karami. Jadi yang pertama amalannya adalah istighfar.
Istighfar saya belum bisa panjang Pak Ustadz. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terlalu pendek Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada yang lebih panjang nggak Pak Ustadz? Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang paling panjang Pak Ustadz, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kepanjangan Pak Ustadz. Aduh. Dikasih pendek katanya kurang, dikasih istighfar panjang. Apa yang kau bisa istighfar? Dosa saya banyak Pak Ustadz. Allah mengampuni dosa kita semua insya Allah, amin. Pak Ustadz, syaratnya istighfar itu gimana? Yang paling bagus mandi taubat. Mandi taubat di mana Pak Ustadz? Di kamar mandi boleh, di kolam renang bagus. Mana yang dulu basah? Iya, kalau di kolam renang kepala dulu salto. Pak Ustadz, ini kan di Lombok banyak pantai. Iya, kalau saya mandi di pantai Pak Ustadz, di laut bagus. Bukan cuma dosamu hilang, kau hilang sekalian. Setelah selesai mandi taubat, sholat sunat taubat. Usolli sunnat taubat. Nggak usah sebutkan dosanya. Dosanya perlu disebut nggak usah? Pak Ustadz, jangan. Apalagi bapak-bapak kalau sunat taubat jangan disebutkan, apalagi ada istri di situ. Usolli sunat taubat, kemarin bawa pelakor lillahi ta'ala. Oh, hancur dunia persilatan. Usolli sunat taubat. Allahu Akbar. Ayatnya Pak Ustadz, alah nanya ayat apa kayak hafal Quran aja. Ya ayat yang biasa. Ayat apa maksud? Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Serahkan semua hidupmu kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ta'ala. Salat saya, ibadah saya, hidup saya, mati saya serahkan semuanya kepada Engkau ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Setelah istighfar barulah diisi dengan solawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru ditutup dengan seafdal zikir. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ditutup dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seminim zikir 10. Nanti kita baca bersama sebelum baca doa. Pertama istighfar. Setelah istighfar Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah Qul huwallah. Setelah Qul huwallah Qul a'udzu birabbil falaq. Setelah Al-Falaq Qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu pangkal Al-Baqarah Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun. Yang ketujuh ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang kedelapan ujung Al-Baqarah 3 ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh sampai ujung Al-Baqarah. Yang ke-9 sholawat. Yang ke-10 la ilaha illallah. Habis subuh baca sekali, habis maghrib baca sekali. Kenapa subuh? Karena subuh awal siang. Kenapa maghrib? Karena maghrib awal malam. Mudah-mudahan kita dijaga, dilindungi Allah. Amin. Ada laki-laki lewat anak gadis perempuan. Adek, nikah sama abang ya. Diam kau miskin kucing kurap. Cinta ditolak, dukun bertindak. Rambutnya diambil, air ludahnya diambil, dibawakan. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Maka diantaranya ini untuk menjaga diri kita dari gangguan roh-roh jahat yang tidak baik semua. Karena kita berlindung kepada Allah. Allah yang akan melindungi kita insya Allah. Amin ya Rabbal. Usaha ikhtiar sudah semuanya. Beli bambu, pasang mata kail pancing, letakkan di tepi sungai laut. Masalah ikannya itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengetuk pintu langit dengan zikir dan doa. Makanya acara kita malam ini adalah doa dan zikir. Nanti kita berzikir 10, habis itu baru kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi saya mulai jam 9 kurang 15, sekarang sudah jam 10 kurang 20. Saya walaupun nggak ngelihat jam, terasa saya udah 1 jam berdiri. Dari mana Ustaz tahu? Dari kesemutannya.
Kira-kira kalau saya ceramah 1 jam lagi masih sanggup? Ibu masih sanggup? Saya nggak sanggup. Ini dari pagi tadi, ini tausiah yang kelima apa keberapa? Kelima ini. Ini kalau diteruskan innalillahi. Saya menduga tadi dikasih tahu, Ustadz kita zikir di rumah Bang Dani. Saya di rumah, iya, oh di rumah. Berarti tamunya paling 10 orang. Nah, paling nanti saya kultum singkat aja. Bapak Ibu sekalian, mari kita jaga, kita kawal sampai ingat mati. Nggak taunya sampai di sini. Saya menduga ini tausiah ini paling saya nanti ngomong kultum pendek. Saya bisa berdiri 1 jam di sini. Ini pasti karena doa orang-orang baik, orang-orang Saya sering ditanya orang, Ustadz makan suplemen apa? Saya dikasih tahu sama dokter, profesor, kawan saya, direktur rumah sakit, Ustadz jangan makan suplemen, karena Ustadz makan suplemen nanti kena buah pinggang. Maka saya nggak pernah makan suplemen. Terus Ustadz minum apa? Air putih. Makanannya nasi. Masa nggak ada? Nggak ada sama sekali. Terus apa yang membuat Ustadz bisa semangat kesana kemari? Pasti ini orang baik ini mendoakan saya. Ya Allah, doakan Ustadz Somad itu sahabat guru kami Habib Zaki. Ya Allah, datang dia ke Lombok sampai nanti pada tanggal 8-9 November. Setelah itu terserahlah ya Allah, mau mati dia mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatan doa itu luar biasa. Maka kita berdoa. Ini sekarang banyak anak-anak muda ini berdoa udah nggak mau lagi. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kayak ayam nampak padi. Pas ditanya, ente nggak berdoa? Ya Allah aja belum kabul. Doa itu ibadah. Kita minta doa. Ada satu lagi tanya, kau habis sholat kok nggak ikut doa sama imam? Ya doa saya dengan imam beda visi misi Pak Ustaz. Loh kenapa? Imamnya minta doa turun hujan, saya kan jual es krim. Apa ini? Ada juga anak-anak muda ini doa, kita doa itu ngarap minta sama Allah. Ini malah doa kok maksa. Ya Allah, aku jatuh cinta padanya. Kalau dia belum punya jodoh, jadikan aku jodohnya. Kalau dia sudah punya jodoh, matikan jodohnya. Apa ini? Doa kok maksa. Doa itu nggak usah terlalu detail. Ini ada yang berdoa terlalu detail. Ya Allah, saya mau jual tanah 25 meter kali 30. Sebelah kanan bersempadan berbatasan dengan Bang Dani, sebelah kiri dengan Habib. Depan itu pantai strategis, harga masih nego. Apa ini? Tapi ada juga orang yang nggak mau ribut, doa umum, nggak boleh. Ya Allah, sebenarnya banyak yang mau kumintakan padamu, tapi rasanya nggak perlu kusebutkan satu persatu, karena aku yakin kau tahu yang ku mau. Doalah kepada Allah. Ada juga orang ngapal doa. Kita ini berdoa apa ngapal doa? Kapan doa yang paling abdal? Ketika saluran langit sedang sepi. Kapan? Tengah malam. Tapi jangan gara-gara mau berdoa tengah malam sampai nggak berdoa sama sekali. Jam 2 malam katanya sepi. Dulu ya sepi, zaman sekarang bangun jam 2 malam. Gol! Banyak orang nonton bareng. Makanya berdoa, duha bagus, pagi bagus, malam bagus. Yang penting berdoa. Ketika kapan kita dekat dengan Allah? Bukan ketika di Mekah, bukan ketika dekat Ka'bah, bukan ketika di Madinah. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah ketika dia sedang bersujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika makhluk di bumi sudah tidak ada lagi yang mau mendengarmu, berbisiklah ke tanah. Maka malaikat-malaikat di langit akan memperkenankan munajat. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini anak-anak muda kita, Gen Z kita, anak-anak milenial kita sekarang, hobi selonjoran. Setiap weekend healing. Nggak punya perjuangan.
bukan di Lombok Utara. Kalau ini mujahid bisa. Ini yang saya ceritakan ini ada anak muda di planet Mars, Merkurius, Neptunus, Pluto. Kalau di sini ini mujahid, pejuang fisabilillah semua. Takbir! Selama saya ngomong 1 jam ini baru ini takbir kan? Itu dari bunyi takbirnya itu masih tahan sampai 2 jam lagi tuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai tidak berdoa. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Saya sampai saat ini berdoa dengan mengangkat tangan, memohon, minta kepada Allah. Ini sekarang ada orang berdoa tangannya di atas. Orang kalau berdoa tangannya gini, itu artinya terserahlah Allah mau ngasih enggak. Doa itu berharap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memperkenankan segala doa kita insyaallah. Saya sebenarnya mau mengajarkan doanya, tapi khawatir nanti ditangkap Bawaslu. Tapi kira-kira semua sudah tahu lah, sudah paham lah itu ya. Carilah rekaman-rekaman yang lain. Nanti insya Allah akan ada ditonton, paham, ngerti lah itu sudah. Maka kita berzikir, zikir yang 10. Bisa diikuti? Nah, yang ada rekamannya, hidupkan MP3. Kalau video nanti berat handphonenya, MP3 aja. Dari awal sampai akhir. Nanti kalau ada yang sakit, istri hamil, orang tua, ada yang di ICU, dengarkan ke telinganya. Bagi yang susah ngapalnya, dengarkan aja, ikuti pagi, habis subuh, malam, ba'da maghrib. Zikir yang 10 dari awal. Oke, kamera roll. Action. Action. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرمه يا أرحم الراحمين أستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ampunkan dosa kami ya Allah wali abaina ayah kami ya Allah wali ummahatina ibu kami ya Allah wali azwajina pasangan hidup kami ya Allah wali dzurriyyatina anak cucu keturunan kami ya Allah wali man hadarana yang hadir malam ini ya Allah wa ala jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina jadikanlah Lombok Utara negeri yang aman murah rezeki baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur Allahumma in kana rizquna fis samai fa anzilhu kalau rezeki kami masih tergantung di langit turunkan ke tempat kami ya Allah wa in kana fil ardi fa akhrijuhu kalau masih tertanam di dalam tanah naikkan ya Allah wa in kana ba'idan faqarribhu kalau rezeki kami masih jauh dekatkan ya Allah wa in kana mu'siran fayassirhu kalau rezeki kami itu sulit dan susah maka mudahkanlah ya Allah Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan jadikan kubur orang tua kami salah satu dari taman surgamu la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu ya Allah Allahumma rzuqna imaman adila berikanlah kami pemimpin yang adil dan amanah la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna
Jangan kau hukum kami karena dosa kami, lalu kau angkat pemimpin kami orang yang tidak takut padamu dan tidak sayang pada kami ya Allah. Waffiqhuma lima tuhibbuhu wa tardah. Sahabat kami Bang Dani dan Habib Zaki, jadikan mereka orang-orang yang baik, orang soleh. Sahih jasadahuma, sehatkan badannya. Qawi imanahuma, kuatkan imannya. Balligh maqasidana, maksud kami, segala niat baik kami tercapailah hendaknya ya Allah. Ya qadiyal hajat, engkau yang menunaikan hajat. Ya rafi'ad darajat, engkau yang mengangkat darajat. Tu'izzu man tasha', kalau engkau berkehendak kau angkat manusia ke tempat yang mulia. Wa tudhillu man tasha', kalau kau berkehendak kau jatuhkan ke tempat yang hina. Biyadikal khair, engkau maha kuasa. Innaka ala kulli syai'in qadir, engkau kuasa atas segala sesuatu. Ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun, dengan kuasa kun fayakunmu sampaikanlah segala niat baik kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamatkan akidah kami, anak cucu keturunan kami ya Allah. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami, yang sakit-sakit angkat penyakitnya. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rizqi kami. Wa taubatan qablal maut, berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu melewati sakratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan ketika segala amal kami dihitung di hadapanmu ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafartah, pulang kami dari majlis doa dan zikir ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah, tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah, saudara kami yang sakit angkat penyakitnya. Wala mayyitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmat, selamatkan dari azab kubur ya Allah. Wala aziban illa zawajatah, yang belum menikah jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala raghiban illa anjabtah, yang belum ada keturunan berikan anak yang soleh dan solihah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah, segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha. Illa qadaitaha, tunaikanlah ya Allah. Yassartaha, mudahkanlah ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik, jadiin kami orang yang bersaudara karena engkau ya Allah. Allahumma rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak keturunan kami anak yang soleh dan salihah. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Banyak kata-kata saya tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Sudikah Bapak Ibu memaafkan saya? Alhamdulillah, daripada saya cari di padang mahsyar, bagus saya minta maaf di sini. Begitu juga dengan tokoh adat, tokoh lintas agama. Banyak kata-kata saya tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. 10 jari saya angkat, 11 dengan kepala. Saya mohon maaf. Besok pagi saya akan pulang ke kampung halaman saya di Riau, Sumatera. Tapi sungguhnya kita tidak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. Terima kasih, mohon maaf. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk para jamaah, mohon untuk jangan bubar terlebih dahulu karena kita akan mengambil foto bersama. Ya, foto bersama selfie. Kemudian nanti jamaah menyalakan flash HP-nya. Oke, dan nanti lampu di sekitar jamaah akan dimatikan. Kami mohon kesediaan. Oh, jangan dimatikan ya. Oke. Nggih. Bisa langsung sekarang Ustaz? Nggih.